Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan bahas modul 5, dan modul ini setara dengan SMP maupun MTS. Kali ini kita akan membahas di modul yang kelima dengan tema Cikal Bakal Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Tujuan yang diharapkan setelah belajar di modul ini, yang pertama, menguraikan jenis-jenis manusia purba praaksara dan perkembangannya, mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat masa praaksara, mendeskripsikan atau mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan manusia masa praaksara, mendeskripsikan perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara, mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan sejarah kerajaan yang berciri-cirikan Hindu-Buddha, mendeskripsikan peran pedagang dan ulama dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia, dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan bentuk dan ciri-ciri peninggalan sejarah yang bercorak Islam di berbagai negara atau daerah. Ini adalah unit yang pertama. Kita bahas unit pertama tentang masa praaksara di Indonesia. Ada 4 zaman. Yang pertama itu zaman Arkeozoikum atau zaman tertua. Nah, kira-kira berumur sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi dalam proses pembentukan. Permukaan bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman primer. Kira-kira 340 juta tahun yang lalu, zaman ini ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. Bumi mendingin, makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul yaitu adalah makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri serta sejenis amfibi. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Kira-kira 140 juta tahun yang lalu, zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga dengan zaman reptil. Yang keempat itu zaman Neozoikum. Kira-kira 60 juta tahun yang lalu, kehidupan di zaman ini mempunyai atau memiliki stabil dengan berkembangnya dan beragam. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, itu ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba yang besar dan tertua di Jawa, memiliki ciri-ciri tubuh yang kekar. Diperkirakan sebagai manusia purba yang paling tua di antara manusia purba yang lain. Fosil manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh Dr. J.H.R. Von itu pada tahun 1936 dan 1941. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini adalah manusia kera yang berjalan tegak. Manusia purba ini memiliki ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus merupakan manusia purba paling banyak ditemukan di Indonesia, di antaranya di Mojokerto. Yang ketiga itu ada tipe Homo, itu Homo berarti manusia. Manusia purba jenis ini memiliki ciri yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Beberapa jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain itu Homo soloensis atau manusia dari Solo, ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934 oleh Terhar dan Insinyur Opener di Ngandong, Lembah Sungai Bengawan Solo. Ciri-ciri Homo soloensis ini yaitu berjalan tegak dengan tinggi badan itu sekitar 180 cm. Hasil kebudayaan praaksara yang pertama itu ada kebudayaan Paleolitikum, itu adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Sedangkan kebudayaan Mesolitikum itu adalah Coken-Mondingher dan dengan Agrisaurus. Dan yang ketiga itu ada kebudayaan Neolitikum, itu kapak beliung persegi, kapak lonjong,
Lalu kebudayaan logam itu ada perhiasan, nekara, kapak corong, senjata, manik-manik. Dan kebudayaan megalitikum itu menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, punden berundak-undak. Yang unit kedua kita membahas tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu adalah proses-proses kejadian yang ada di Indonesia. Salah satunya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta persebaran di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha tumbuh dan berkembang di India. India merupakan pusat agama dan budaya tersebut. Dari India, agama tersebut tersebar, masuk dan berkembang di wilayah sekitar India. Nah, pertumbuhan agama Hindu Buddha di Indonesia. Pertama kali suku bangsa Arya mendiami lembah Indus dan mendesak suku Dravida. Perlu kita ingat bahwa bangsa Dravida dikenal sebagai bangsa yang berhasil mengembangkan peradaban yang cukup maju di lembah Indus. Peradaban suku bangsa Dravida berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa. Terdesaknya suku bangsa Arya peradaban Mohenjo-daro dan Harappa mengalami kemunduran. Nah, bangsa Arya kemudian menyebar ke berbagai wilayah, misalnya seperti lembah Sungai Gangga dan Yamuna. Dalam penyebaran itu, suku bangsa Arya ada yang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang Dravida sehingga membentuk masyarakat dan generasi baru. Masyarakat dan generasi baru itu lazim disebut dengan bangsa Hindu. Tradisi dan kepercayaan bangsa Hindu itulah yang disebut dengan agama dan kebudayaan Hindu. Nah, secara umum masyarakat Hindu dibagi menjadi 4 kasta, yaitu ada kasta Brahmana terdiri atas pendeta, yang kedua kasta Ksatria terdiri atas para raja dan keluarganya, para bangsawan dan prajuritnya, dan yang ketiga kasta Waisya, yaitu terdiri atas para pedagang juga petani, dan yang keempat kasta Sudra terdiri atas para nelayan, pekerja kasar, dan rakyat jelata. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Cina, Asia Timur, dan Asia Tenggara tidak dapat dilepas dari adanya jalur perdagangan kuno di dunia. Sejak sebelum Masehi, sudah terkenal adanya 2 jalur perdagangan. Jalur tersebut yaitu jalur perdagangan darat yang lazimnya disebut dengan jalur sutra dan jalur perdagangan laut. Dengan mencermati peta tersebut, tampak jelas adanya jalur perdagangan darat dan laut. Kedua jalur itu menghubungkan antara Cina di timur dan Eropa di barat. 2 jalur perdagangan pada peta di atas atau di samping menunjukkan letak wilayah India yang sangat strategis. India dilewati atau berdekatan dengan 2 jalur perdagangan, baik melalui darat maupun laut. Hubungan India dengan Cina dan Asia Tenggara ternyata tidak hanya hubungan dagang, tetapi terjadi pula hubungan dan proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah agama Hindu-Buddha berkembang di India Utara ataupun di India Selatan, mulailah penyebaran ke luar India, misalnya ke negeri Cina. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Cina berlangsung seiringnya dengan berkembangnya hubungan dagang antara India dan Cina. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang pertama itu ada candi. Candi adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Bagian candi terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Candi yang bercorak Hindu di Jawa Tengah diantaranya adalah Candi Loro Jongkrang, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gunung Wukir, Candi Gedung Songo, dan jenis candi yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur diantaranya itu ada Candi Penataran, Candi Kidal, Candi Singosari, dan sebagainya. Yang kedua ada patung.
Patung atau arca adalah benda yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Contohnya, arca perunggu Siva Mahadeva, arca batu Wisnu, arca batu Brahmana, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada seni ukir. Hasil-hasil ukir atau seni pahat dapat kita buat atau kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi, seperti pada Candi Borobudur, Candi Loro Jonggrang, dan Candi Prambanan. Yang keempat ada karya sastra. Hasil karya sastra yang terkenal misalnya Arjuna Wihaha karya Empu Kanwa dan Negara Kartagama karya Empu Prapanca, Sutasoma karya Empu Tantular, dan Pararaton yang tidak diketahui penulisnya. Ada beberapa kerajaan yang meninggalkan karya sastra, antara lain seperti berikut. Yang pertama, Kerajaan Mendang. Itu ada 2 kitab hukum. Kitab hukum Siwasana atau Masa Dharmawangsa. Yang kedua, Kitab Sang Huang Kamahayanikan Kerajaan Mataram atau Buddha. Yang kedua atau yang B, Kerajaan Kediri. Kitab Kresnayana karya Empu Triguna. Dan yang kedua, Kitab Brata Yuda karya Empu Sedah dan Empu Panulu, ditulis pada masa pemerintahan Jayabaya. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Ketagama karya Empu Prapanca. Dan yang kedua, Kitab Sutosoma karya Empu Tantular. Dalam kitab ini terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjadi semboyan persatuan kita. Dan yang kelima itu bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sangsekerta dengan tulisan huruf Pallawa, seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Penggunaan bahasa Sangsekerta contohnya Pancasila, Sapta Marga, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Semoga informasi materi dalam modul 5 ini dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang materi IPS di modul yang kelima. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.